Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Sebelum belajar, kita mungkin bisa berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang nantinya diberikan bisa menjadi berkah untuk kalian nantinya. Oleh karena itu, saya persilakan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Di pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat membahas tentang apa? Ya, di pertemuan sebelumnya itu kita ngebahas tentang ini ya, asking and giving information. Nah, di pertemuan kali ini, di pertemuan kelima, kita bakal ngebahas tentang yang namanya procedure text. Ada dari beberapa kalian mungkin yang tahu apa itu procedure text? Oke, kalau belum ada, nanti kita bahas sama-sama ya, dan Bapak akan jelaskan apa itu procedure text. Sebelum mulai, mungkin bisa untuk menyediakan layar LCD-nya, atau mungkin bisa dipersiapkan alat-alat tulisnya. Nah, nanti bisa dilihat di layar ada PowerPoint yang Bapak telah siapkan tentang procedure text, dan kita bisa langsung mulai aja ke materinya. Oke, pada hari ini atau di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang materi procedure text. Dan apa itu procedure text? Nah, untuk kalian mungkin beberapa ada yang pernah melihat ataupun mungkin tahu tentang apa itu procedure text, dan mungkin pernah membaca beberapa contoh dari procedure text. Barangkali jika ada yang tahu bisa menjelaskannya. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa kita lanjut dan akan Bapak jelaskan apa itu procedure text. Baik. What is procedure text? Procedure text is a kind of text that shows a series of orders of making something, doing something, or getting somewhere. Jadi, yang dimaksud di dalam procedure text ini, procedure text adalah jenis teks yang menunjukkan serangkaian perintah untuk membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau pergi ke sesuatu. Oke, sampai di sini paham dengan penjelasannya tentang mengenai apa itu procedure text. Jika sudah, bisa kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada dua tipe of procedure text. Yang pertama ada receipt, and yang kedua ada manual. Contohnya di sini tipenya ada dua ya. Mungkin kita akan bahas nanti satu-satu tentang mengenai receipt atau manual. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita bahas ini adalah tadi tipenya. Nah, yang pertama itu ada receipt atau procedure text. Nah, di sini di sebelah ini kalian bisa lihat contohnya mengenai receipt procedure text. Contohnya ya seperti kita membuat toast salad di sini. How to make toast salad, how to make nasi goreng, fried rice. Nah, di sini kita lihat ada step-stepnya, ada choose fresh greens, wash the greens, add dressing to the bowl, toast with care, and serve immediately. Nah, di sini juga ada step by stepnya, ada seasonal
varieties, wash and dry lettuce after buying so it stay fresh. Dan selanjutnya seperti itu. Kemudian kita akan membahas definisi dari receipt procedure text dulu. Nah, what is receipt procedure text? Nah, di sini dijelaskan kalau it is a part of procedure text. Nah, ini adalah bagian dari procedure text. Si resip ini adalah bagian dari procedure text. Dan ada lagi, it is a list of ingredients and a set of instruction that tell you how to cook something. Nah, jadi di sini adalah sebuah list dari bahan-bahan dan beberapa set instruksi yang memberitahukan cara memasak sesuatu. Jadi itu yang dimaksud dengan receipt procedure text. Sampai di sini bisa dipahamin tentang what is receipt procedure text. Oke. Kita akan lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada general structure-nya of receipt. Kalian bisa lihat di sini ada contoh tentang resep membuat lemon tea, how to make lemon tea. Nah, ada 3 general structure-nya. Yang pertama ada goal atau aim. Nah, biasanya goal atau aim ini tujuannya ada di bagian judul sini, how to make lemon tea. Nah, di sini kan tujuannya dijelaskan atau sasarannya yaitu bagaimana cara membuat lemon tea. Nah, biasanya goal atau aim-nya itu terletak di awal. Nah, ini dia contohnya. Kemudian ada ingredients. Nah, ingredients ini adalah bahan-bahan dari resepnya. Cara membuat resepnya, cara membuat ini apa? Lemon tea-nya. Nah, tentu kita kalau membuat sesuatu itu mungkin sudah pasti harus menggunakan bahan. Nah, dan bahan-bahan itu yang dimaksud di sini adalah ingredients ya, ingredients. Contohnya seperti ini. Yang dibutuhkan 1 tablespoon tea powder, 1 tablespoon lemon juice, and 2 tablespoon sugar or as needed, dan 2 cups water. Sampai di sini paham mengenai ingredients. Oke, kita lanjut lagi ke steps atau methods. Nah, di steps atau method ini yang dimaksud dengan steps atau method yaitu adalah langkah-langkahnya, part-part yang harus kita ikutin untuk mencapai goalnya tadi. Nah, di sini menggunakan metode yang sudah disediakan atau dibuat oleh si pembuat ini, how to make lemon tea ini. Nah, contohnya seperti ini, dibaca ya. Pertama, nah ini step pertamanya, boil the water, rebus airnya. Nah, terus yang kedua, add the tea powder and let it simmers for about 1.5 minutes atau half minutes. 1/2 minutes. Nah, di sini pertama disuruh kita merebus airnya. Terus yang kedua, kita disuruh menambahkan bubuk tea-nya. Kemudian mengaduknya selama 1,5 menit. Kemudian setelah itu, kita turn off the flame and add the lemon juice and sugar to it and stir it well until the sugar dissolves completely. Nah, terus disuruh ini untuk mematikan kompornya dan menambahkan lemon juice. Tidak lupa juga menambahkan gula, kemudian sambil diaduk-aduk sampai gulanya ini menyatu dengan sempurna. Kemudian ada strain the tea, use the strainer. Nah, di sini kita disuruh untuk menyaringnya ya. Kemudian pour the tea into the glass. Nah, ini tahap terakhirnya untuk menuangkan
di teh tadi ke dalam gelas, dan sampai di sini jadi lemon tea-nya di finalnya. Nah, ada juga catatan di sini, you can add the ice cube or if you want to make ice lemon tea. Jadi seperti itu steps atau metodenya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, tapi sebelum kita lanjut ini, sampai sini bisa dipahamin untuk generic structure of recipe. Oke. Nah, di sini generic structure of recipe. Tadi kita sedikit refresh lagi. Ada goal atau aim. It contains the purpose of to make something. Nah, terus ada ingredients. This part describe the elements we need to make something. Terus ada step method. This part describe the set of instruction. Jadi diingat-ingat lagi ya, kalau di goal ini, it contains the purpose how to make something. Nah, ini mengandung tujuan, bagaimana cara kita membuat sesuatu. Terus di ingredients, this part describe the elements we need to make something. Nah, di sini menjelaskan, di bagian ingredients ini menjelaskan tentang elemen-elemen apa yang kita perlukan untuk membuat sesuatu. Berikutnya ada step methods. Nah, ini barusan tadi dibahas ya. Steps atau metode ini, this part describe the set of instruction. Nah, ini mengandung penjelasan tentang beberapa set atau langkah-langkah instruksi untuk membuat sesuatu. Nah, saya rasa sampai di sini udah paham. Nanti habis ini mungkin bisa mencoba membuat resip ya. Contoh procedure text yang resip. Oke, kita lanjut ke language features of resip. Nah, di sini language features-nya dia menggunakan using simple present tense, using adverbial of sequence or using temporal adjective, using imperative sentence or command, dan using adverb of time to express detail of time. Jadi di dalam language features of resip ini dia selalu ya atau biasanya mengandung keempat ini: simple present tense, adverbial of sequence, imperative sentence, terus ada using adverb of time to express detail of time. Nah, kita lihat lagi contoh tadi. Contoh how to make lemon tea. Nah, di sini language features-nya kita bisa lihat untuk yang using simple present tense dan using imperative sentence or command itu contohnya seperti ini. Yang boil, ada boil di sini, ada add, turn, strain, and pour. Nah, kemudian untuk adverbial of sequence or using temporal adjective ini, yang dimaksud dengan itu adalah yang di sini. First, then, terus after that, and seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan using adverbial of sequence. Nah, terus kemudian ada using adverb of time to express detail of time. Nah, yang dimaksud dengan using adverb of time to express detail of time ini adalah yang ini. Dia menjelaskan detailnya, waktu secara detail. Contohnya 1,5 menit ini. Nah, sampai sini paham dan bisa membedakan language feature of resip itu seperti apa. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada purpose of resip-nya atau tujuan of resip. Kita bahas satu-satu ya. Ada 3 di sini. Nah, it is used to describe how something is made in sequence steps. Nah, jadi ini digunakan untuk
mendeskripsi bagaimana sesuatu dibuat dengan langkah-langkah mengikuti sebuah susunan langkah-langkah gitu. Nah, kemudian ada provides a series of steps in sequence that explain the readers how to make something. Nah, ini menyediakan beberapa seri atau langkah yang menjelaskan pembaca untuk membuat sesuatu. Terus yang terakhir di sini, the communicative purpose of the text is to tell the steps of making something. Nah, yang dimaksud di sini ini cara komunikatifnya kita tujuan komunikatifnya kita untuk memberitahukan langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Nah, sampai di sini penjelasan dari purpose of receipts. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke step berikutnya. Nah, di step berikutnya ini kita akan membahas tentang manual procedure text. Oke, kita masuk ke tipe kedua dari procedure text. Tadi yang di pertama kita membahas tentang receipt procedure text. Nah, di tipe yang kedua ini ada manual procedure text. Nah, apa itu manual procedure text? Mungkin bisa dilihat, mungkin bisa dilihat di sebelahnya ada contoh dari manual procedure text. Seperti yang dilihat ini ada 6 steps of hand wash technique. Nah, di sini ada urut-urutannya. Pertama, rub hands palm to palm, right palm overlap dorsum. Intinya ini tentang mengenai cara mencuci tangan dan 6 langkahnya. Oke, sampai di sini udah dapat gambaran tentang apa itu manual procedure text. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada what is manual procedure text. Kita akan bahas definisi dari manual procedure text di sini. Ada 4 di sini yang menjelaskan tentang apa itu manual procedure text. Dan yang pertama ada it is a part of procedure text. Ya, jelas. Karena ini manual ini tipe yang sudah termasuk dari procedure text itu tersendiri. Terus yang kedua ada it is a book or pamphlet that contains explanation about how something should be done in sequence step. Oh, rupanya ini nyambung. Sorry. It is book or pamphlet that contains explanation about how something should be done in sequence step. Nah, jadi yang dimaksud di sini ini bisa berupa sebuah buku, pamflet yang mengandung tentang penjelasan untuk membuat sesuatu atau untuk menyelesaikan sesuatu dalam langkah-langkah yang berurutan. Sini kita udah paham ya tentang definisi dari manual procedure text-nya. Sekarang kita coba bahas manualnya ini. Nah, di sini ada generic structure of manual. Seperti yang sebelumnya di receipt ya, hampir sama sebenarnya di sini. Kalau di sini ada goal atau aim ya sama aja seperti receipt sebelumnya. Goal atau aim ini ya letaknya di awal seperti ini biasanya. How to operate television. Nah, ini goalnya di sini atau sasaran atau tujuannya. Nah, yang membedakan di sini kemarin di situ di sebelumnya itu mengenai tentang ingredients ya, ada di sini menggunakan materials. Contohnya hal-hal yang diperlukan untuk goal tadi. Goal ini kan how to operate television. Nah, apa saja yang diperlukan itu materialnya seperti televisi, remote, antena, kabel, and plug. Jadi ini yang dimaksud dengan materials. Sama seperti tadi, cuma yang membedakannya ini dalam bentuk
instruction. Kalau yang tadi mungkin hampir sama ya. Ini instruction, ini berurut. Dia berurut menjelaskan rentetan hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapai ini, how to operate television, steps atau instructionnya. Yang pertama ada plug the cable television into electricity. And after that, press the power button to turn on the television. Ketiga, wait until the television show the picture. Jadi di sini rentetannya ini dalam langkah-langkah ya. Contohnya plug the cable, colokan kabelnya ke stop kontak itu, kabel televisinya, agar aliran listriknya dapat menghidupkan televisinya. Nah, kemudian after that, press the power button. Kita menekan tombol powernya yang ada di televisi. Terus yang ketiga ada wait until television shows the picture. Setelah kita menekan tombol power buttonnya, jadi kita tinggal menunggu gambarnya muncul dari televisinya itu. Kemudian langkah selanjutnya, choose the channel that you want to watch. Use the button or the remote. Nah, di sini kita bisa menggunakan remote atau tombol yang ada di televisi tersebut untuk memilih channel yang ingin kita tonton nanti. Kemudian set the volume. Use the remote or button volume. Nah, untuk menaikkan volume kita bisa memakai tombol yang ada di TV langsung atau menggunakan remote. Dan yang terakhir, if you want to turn off the television, you can use the power button. Nah, jika ingin mematikan televisinya, kita bisa menggunakan atau menekan tombol power button yang ada di televisi, atau mungkin di remote TV juga biasanya ada. Nah, sampai di sini tahu ya goal, material, steps, atau instruction dari generic structure of manual. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini kita sedikit membahas lagi ya tentang yang sebelumnya, buat mengingatnya lagi. Generic structure of manual, goal atau aim. Nah, yang mana dimaksud dengan goal atau aim tadi? It contains the purpose of doing or operating something. Nah, ini mengandung tujuan dari cara mengoperasikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang seperti saya contohkan tadi ya, jelaskan tadi. Nah, materials, this part describe the tools we need to do, make or operating something. Nah, ini adalah bagian yang mendeskripsikan tentang alatnya yang kita butuhkan untuk melakukan atau membuat atau mengoperasikan sesuatu. Contohnya tadi ya, yang remote TV, kabel, televisi, nah, seperti itu. Terus ada instruction. Instruction tadi ini yang kita bahas sebelumnya tentang langkah-langkahnya. Nah, di sini this part describe the set of instruction. Nah, di sini menjelaskan bagian dari serangkaian set atau instruksi yang beruntun tadi. Nah, ini dikerjakan berurutan. Oke, lanjut. Kita masuk ke language features of manual. Kurang lebih sama seperti di receive procedure text tadi ya. Tapi di sini lebih simple. Dia ada 3, kalau yang tadi ada 4 ya. Nah, di sini using simple present tense, contohnya yang seperti tadi. Using adverbial of sequence or using temporal adjective. Kemudian using imperative sentence or command. Seperti apa? Ayo kita lihat lagi contoh dari manual yang how to operate television. Nah, pertama, using simple present tense dan using imperative sentence or command ini biasanya langsung dia. Yang mana contohnya? Seperti plug, wait,
choose. Nah, di sini ini yang dimaksud dengan using simple present tense yang menjelaskan sekarang. Kalian sudah belajar ini using simple present tense. Nah, terus ada using imperative sentence or command. Nah, imperative sentence or command itu ya seperti ini. Plug. Dia berupa sebuah perintah. Wait. Nah, itu ada choose. Nah, adverbial of sequence or using temporal adjective ini contohnya yang seperti yang sebelumnya ya. Di receipt juga ada. Nah, kalau di manual seperti ini kurang lebih sama saja. Nah, contohnya ini after that. Kemudian last. Nah, ini contohnya. Sampai di sini paham bisa membedakannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini purpose-nya, the purpose of manual. Nah, the purpose of manual ini, it is used to describe how something is done in sequence steps. Simpelnya ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu bisa diselesaikan dalam urutan langkah. Seperti itu. Terus kemudian purpose yang selanjutnya, it provides a series of steps in sequence that explain the readers how to do something. Nah, jadi ini menyediakan beberapa seri atau langkah dalam berurutan yang menjelaskan pembaca untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada the communicative purpose of the text is tell the steps of making or doing something. Nah, ini yang dimaksud the communicative purpose of the text. Ya, ini adalah komunikasi teks yang tujuannya komunikatif untuk memberitahukan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Seperti itu. Sampai di sini paham. Ada dapat gambaran tentang manual atau purpose-nya yang kita bahas di slide ini. Mungkin kalau ada yang tidak dipahamkan, tidak dipaham, mungkin bisa bertanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa vocabulary yang kita dapat dari receipt tadi, manual. Nah, ini untuk menambah kosakata kalian bisa lihat sendiri. Ada cut, memotong, pour, menuangkan, chop, mencincang, peel, mengupas, boil, merebus, blend, mencampurkan, slice, mengiris. Nah, ini dan seterusnya kalian bisa mungkin catat untuk sebagai bahan latihan kalian untuk menambah kosakata di rumah. Ini bisa jadi vocab kalian buat belajar bahasa Inggris. Oke, terus kita habis ini kita bisa lanjut ke mungkin evaluasi ya Bapak tes kemampuan kalian seberapa paham kalian dengan materi yang Bapak jelaskan. Oke, di sini ada contoh dari prosedur receipt, yaitu tentang cara membuat omelet cheese atau how to make a cheese omelet. Sebelumnya untuk evaluasi ini mungkin Bapak akan menyuruh kalian untuk membaca beberapa menit mengenai how to make cheese omelet ini, resepnya. Akan Bapak beri waktu. Kemudian nanti akan ada soal yang mungkin akan kita bahas bersama untuk mengetes seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang Bapak berikan sebelumnya. Jadi mungkin bisa dibaca dulu beberapa menit, akan Bapak kasih waktu. Oke, sambil aja mungkin kali ya, jika sudah dibaca.
kita masuk di soal pertama nih, ada contoh soalnya. So, the first one is, the text tell us about A. How long to make any kind of food. B. Ingredients of making omelette. C. Utensils of making omelette. D. Methods of making omelette. Or E. How to eat a cheese omelette. Oke, untuk pertanyaan pertama ini kita bisa lihat lagi kembali ya. Di dalam soal dia menanyakan the text tell us about. Nah, di sini untuk menjawab soal pertama, sebelum menjawab mungkin ada yang tahu jawabannya atau apa untuk soal yang pertama. Jika tidak ada, mungkin Bapak coba bahas ya. Yang pertama ini mengenai menceritakan tentang apa teks tersebut. Nah, untuk menjawabnya, kita lihat lagi di goal atau M. Masih ingat goal atau M? Nah, goal atau M-nya itu yang ini. Nah, dia menceritakan tentang apa? Di sini dijelaskan tentang apa. Nah, how to make a cheese omelette. Jadi, dari goal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa di pertanyaan nomor 1 ini, jawaban yang tepat untuk menjawabnya adalah A. How long to make any kind of food. B. Ingredients of making omelette. C. Utensil of making omelette. D. Methods of making omelette. Or E. How to eat cheese omelette. Dari yang beberapa ini, yang paling tepat itu adalah D. Methods of making omelette. Metode cara membuat omelette. Nah, kita kembali lagi di sini, dia akan menjelaskan how to make the cheese omelette. Nah, di sini adalah metodenya, caranya, dan apa saja yang diperlukan. Jadi, jawaban untuk contoh soal pertama itu adalah dia. Oke, kita lanjut lagi. The following are methods of making a cheese omelette except. Nah, di sini yang ditanyakan ini methodnya of making cheese omelette kecuali except A. Cracking the egg. B. Whisking the egg. C. Adding milk. D. Cheese grater. E. Heating the oil. Nah, kita baca lagi. Cheese grater. Sudah bisa disimpulkan jawaban apa? Jawaban apa yang tepat untuk menjawab soal nomor 2? Yang ditanyakan di sini adalah methodenya ya. Oke, kita baca metodenya. Crack the egg into bowl with the egg with a fork until it's smooth. Add milk and whisk well. Grab the cheese into the bowl and stir. Heat the oil in frying pan. Turn the omelette with spatula and cook both sides. Terus place on a plate seasoned with salt and pepper. Jadi untuk yang nomor 2 di sini, yang bukan dari metodenya adalah tadi ada ya cracking the egg, whisking the egg, adding milk. Nah, adding the oil juga ada. Ya, jadi jawabannya di sini di cheese grater. Kenapa cheese grater? Karena coba kita kembali lagi, yang tidak termasuk di metode di sini adalah cheese grater. Di mana cheese grater? Cheese grater ada di utensils atau perlengkapan. Nah, di sini cheese grater. Jadi jawaban untuk nomor 2 itu adalah cheese grater. Oke. Terus yang ketiga, how much cheese do we need to make a cheese omelette? Jadi untuk pertanyaan nomor 3 ini gampang ya. Yang ditanyakan di sini, berapa banyak yang kita butuhkan kejunya untuk membuat cheese omelette. A. 1 gram.
B 3 grams, C 5 grams, D 15 grams, or E 50 grams. Kita lihat di sebelumnya. Mungkin mata kalian langsung tertuju ke bagian ingredients ya. Karena ini gampang, di ingredients ini 1 egg, 50 gram cheese, 1 cup milk, 1 cup milk di tablespoon. Oke, langsung. Mungkin di sini yang maksud dari soal tersebut adalah 50 gram of cheese. Kita lihat yang mana di contoh soal ketiga ini yang menurutnya paling tepat. Ya, jawabannya ada di 50 grams atau E. Nah, sampai sini terjawab. Kita lanjut ke soal keempat. Oke, di soal keempat ini adalah titik-titik is a tool with a flat, flexible blade used for mixing and spreading. Titik-titik blah 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 is a tool with a flat, flexible blade used for mixing and spreading. Ada A, pan, B, fork, kemudian ada C, spatula, D, plate, and E, cheese grater. Kita kembali lagi ke how to make a cheese omelette. Nah, kita bisa baca di sini, crack the egg into a bowl, whisk the egg with a fork until it's smooth, add milk and whisk well, and grate the cheese into the bowl and stir heat the oil in frying pan. Turn the omelette with spatula and cook both sides. And the last is placed on a plate, seasoned with salt and pepper. Kita lihat lagi contoh soalnya. Blah 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 is a tool with a flat, flexible blade used for mixing and spreading. Ayo, mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau mungkin tidak bisa, mungkin Bapak yang menjawab ya. Yang digunakan flexible blade yang digunakan untuk mencampur. Jawabannya ada di sini. Crack the egg into a bowl, whisk the egg, kemudian whisk the egg with the fork until it's smooth. Jadi jawabannya di sini adalah B, fork, garpu. Nah, di sini kan dijelaskan kita disuruh whisk the egg with a fork until it's smooth. Nah, jadi jawabannya 4 ini adalah B, fork. Oke, selanjutnya di sini ada how to operate fax machine. Nah, ini tentang manual ya, manual procedure text. Membahas tentang untuk cara mengoperasikan fax machine. Sebelum masuk ke soalnya, mungkin lebih baik kalian membacanya dulu. Dibaca dulu terlebih dahulu beberapa menit tentang how to operate fax machine, kemudian kita langsung membahasnya di contoh soalnya. Bapak beri waktu beberapa menit. Oke. Sudah dibaca, kemudian kita masuk ke soal kelima ya. Nah, di sini di soal kelima pertanyaannya, what should you need to do first? Kita bisa lihat lagi. Sebelum itu kita baca dulu pilihannya. Ada A, transmit the document, B, the addressed number, C, insert document in the feeder, D, connect with the sender and the receiver for the receiver fax machine,
Terus ada E, install the device in the computer. Jadi yang ditanyakan adalah yang pertama. Oke, di sini yang pertama langkahnya adalah, ada yang bisa menebak? Oke, yang pertama di sini adalah insert the document into the feeder at the top of the mountain. Kenapa bukan yang pertama ini? Karena di sini adalah termasuk keterangannya, bukan langkahnya. Ini adalah bagian dari keterangan. You will need to the document you want to fax, a sender fax machine, a receiver fax machine, and its number. Nah, langkahnya ini masuk di langkahnya ini di bagian yang kedua. Insert document into the feeder at the top of the mountain. So, what should you need to do first? Jawabannya adalah C. Insert document in the feeder. Oke, kita ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya, di sini menanyakan what will happen after you send a document successfully. Pilihannya, a message transmitting is done will be displayed. B. The sender will receive the copy of the document. C. The recipient will get document. D. The document will be transferred. Or E. There is a document in the feeder. Kita kembali lagi ke how to operate fax machine. Nah, dibaca dulu sebentar, dicari, mungkin ada beberapa gambaran atau mungkin sama-sama jawabannya ada yang bisa menemukan. Kita baca lagi ya. What will happen after you send document successfully? Kita coba dari keempat ya. Press send, the fax machine will attempt to dial the number. If the other fax machine picks up, the document will be begin transmitting. Kemudian, when it sends the fax successfully, you will get a message on the display saying transmitting is done. Kita kembali lagi ya. Nah, sampai tadi mungkin sudah dapat ya jawabannya di kepala. Jadi untuk soal ke-6 ini, jawabannya adalah A. Ya, after document sent successfully, you will get a message transmitting is done will be displayed. Jadi jawabannya A di sini. Jadi itu tadi soal terakhir ya untuk evaluasinya. Karena sudah tidak ada soal, mungkin Bapak rasa paham. Mungkin ada seseorang yang bisa memberikan konklusi dari pelajaran kita atau menceritakan apa yang didapat dari pelajaran hari ini. Kalau tidak ada, mungkin Bapak akan simpulkannya. Jadi recipe itu adalah how to make something, especially in a cooking. Terus manual, how to do or operate something in generally. Jadi recipe ini adalah cara kita membuat sesuatu. Dalam hal ini mungkin bisa kita katakan memasak, atau manual. Nah, di manual ini berisi tentang how do or operate. Bagaimana kita melakukan atau mengoperasikan sesuatu secara umum. Jadi sampai di sini paham. Oke. Mungkin sebelum selesai menutup pelajaran mata pelajaran hari ini, karena sudah mungkin mepet waktunya, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan dan kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke Bapak lagi. Sebelum ditutup, langkah baiknya kita berdoa dulu menutup mata pelajaran hari ini. Semoga ilmunya masuk menjadi berkah buat kita. Ya, berdoa dipersilahkan.
Oke, berdoa selesai. Oke. Oke, sekian pelajaran untuk hari ini. Kalau ada kelas lanjutan mungkin bisa tetap di sini. Kalau mungkin mau istirahat bisa lanjut lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.